Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Andalsi Haryoto dari kelas 12-2. Sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme ini ada dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme ada merubah molekul kompleks menjadi molekul sederhana tanpa membutuhkan energi. Sedangkan anabolisme itu mengubah molekul sederhana menjadi molekul kompleks dengan menggunakan energi. Katabolisme, proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan energi untuk digunakan oleh makhluk hidup. Di katabolisme ini ada respirasi sel, itu oksigen, glukosa, karbon dioksida, air, dan energi atau ATP. Di katabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob itu yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Sedangkan anaerob itu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Di respirasi aerob ini ada glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Persamaan reaksinya itu ada C6H12O6 dan 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus ATP. Selanjutnya ini ada glikolisis, mengubah gula menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Tempat terjadinya itu ada di sitosol. Tahap dekarbosilasi oksidatif. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA atau koenzim A. Asam pirufat ini akan mengalami dekarbosilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Dua gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi, lalu asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Tahapan siklus Krebs yang pertama itu proses pembentukan sitrat. Terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksalosetat yang membentuk sitrat dibantu oleh enzim sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung F2+. Terjadi proses dekarboksilasi perombakan pertama kali. Isositrat yang telah terbentuk dioksidasi menjadi oksalosuksinat. Terjadi proses pengubahan alfa ketaglutarat menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+. Suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi penambahan atom. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat hidrogenase. Oksaloasetat akan ditangkap asetil-CoA dan siklus Krebs terus terjadi. Ini ada transport elektron, ada NADH dan FADH2 menghasilkan ATP. NADH-nya itu ada 3 ATP dan FADH2 ada 2 ATP. Di sini ada respirasi anaerob. Reaksi fermentasi, proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Ada fermentasi asam laktat, fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat,
Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Nah, hasil akhirnya itu ada 2 asam laktat plus 2 ATP dan 2 NADH. Nah, yang kedua ini ada fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Nah, langkah reaksinya itu pertama pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetildehid. Nah, reaksi reduksi asetildehid oleh NADH menjadi etanol. NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Nah, hasil akhirnya itu ada 2 etanol plus 2 ATP dan di plus lagi 2 CO. Perbedaan fermentasi antara fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Yang pertama itu mekanismenya melibatkan hidrolisis, glikolisis, dan reduksi. Asam laktat ya guys, terjadi pada bakteri, Lactobacillus sp dan sel otot. Produknya itu berupa 2 ATP dan asam laktat. Proses terjadinya itu di dalam atau di luar sel. Sedangkan fermentasi alkohol itu mekanismenya melibatkan glikolisis, DO, dan reduksi. Nah, terjadi pada khamir atau ragi. Produknya itu berupa etanol, 2 ATP, dan CO2. Prosesnya ini terjadi dalam sel. Oke, segitu aja penjelasan metabolisme dari saya.